Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, serta masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk hidup pada hari ini. Maka tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kita puji atas nikmat kehidupan ini dengan senantiasa kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita puji Allah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada hari ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Jadi juga tidur merupakan salah satu bentuk kematian kecil. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita pasti menginginkan kesuksesan untuk hidup di dunia ataupun di akhirat. Dan ini terbukti dari setiap doa yang kita panjatkan yang dikenal dengan doa sapu jagat, di mana kita meminta kepada Allah dengan memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita mohon kepada Allah agar diberikan untuk kebaikan kehidupan dunia dan juga kebaikan untuk kehidupan akhirat, dan agar kita terhindar daripada siksaan api neraka. Dan untuk mewujudkan kesuksesan tersebut, tentu kita harus menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang pintar. Untuk mewujudkan kesuksesan tersebut, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas. Lalu siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang pintar? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang cerdas ini? Kalau ditanya pertanyaan itu kepada kita, mungkin kita akan menjawab bahwasanya orang-orang pintar itu adalah orang yang juara di kelasnya. Orang yang pintar itu adalah orang yang meraih IPK 4 di perkuliahannya. Ataupun orang-orang yang pintar itu adalah orang yang memiliki IQ yang tinggi. Maka kalau kita definisikan definisi orang-orang pintar seperti itu, ini sungguh tidak adil. Karena kenapa? Kadang-kadang ada orang yang diberikan IQ yang biasa-biasa saja. Lalu apakah dia tidak bisa meraih derajat orang-orang yang pintar? Apakah dia tidak bisa meraih derajat orang-orang yang cerdas? Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam setiap kita bisa meraih derajat orang-orang yang pintar. Setiap kita bisa meraih derajat orang-orang yang cerdas, asalkan kita mau saja. Dan di sana ada syarat-syaratnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau melakukan evaluasi terhadap dirinya, orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal saleh untuk hari setelah kematian. Dia beramal saleh untuk hari yang kekal abadi. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patokan di dalam Islam untuk meraih derajat orang-orang yang pintar hanya dua saja. Yang pertama, mau kita buat evaluasi muhasabah terhadap diri kita. Yang kedua, kita banyak-banyak beramal untuk hari setelah kematian. Dan Ramadan tentu adalah momen kita untuk terus melakukan muhasabah terhadap amal-amal kita. Dan coba kita renungkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 23 hari kita melewati Ramadan. Coba kita tanya, dari Ramadan yang telah kita lalui ini, sudahkah mampu
Ramadan yang kita lakukan ini, puasa yang kita lakukan ini mempengaruhi terhadap diri pribadi kita? Sudahkah dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui ini, puasa Ramadan, kita tidak hanya berpuasa daripada menahan lapar dan dahaga, tapi lisan kita juga ikut berpuasa daripada mengunjing ataupun berkata dusta kepada orang lain. Pendengaran kita juga ikut berpuasa daripada mendengarkan hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Dan secara umum coba kita renungkan jemaah yang mulia-muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang telah melewati 20 kali Ramadan semasa hidupnya. Ada yang telah merasakan 30 kali Ramadan, 40 kali Ramadan, 50 kali Ramadan. Dan coba kita tanya dalam diri pribadi kita masing-masing, sudahkah dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui ini mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah setiap tahunnya? Sudahkah dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui ini mampu melejitkan sifat keimanan kita kepada Allah setiap tahunnya? Atau jangan-jangan selama ini Ramadan hanya ritual begitu saja? Maka ini coba kita renungkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa kita, salat yang kita lakukan pun coba kita renungkan, bagaimana salat kita pada hari ini? Sudahkah salat yang kita lakukan ini mempengaruhi terhadap diri pribadi kita? Kadang-kadang ada orang salat tidak ada keikhlasan, ataupun ketika dia salat susah sekali untuk khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini coba kita perbaiki. Ya, salah satunya boleh jadi dengan kita banyak-banyak membersihkan hati kita. Karena tempat khusyuk itu ada di hati. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang-orang yang khusyuk itu juga dia senantiasa banyak mengingat kematian. Di mana Allah berfirman bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu siapa yang maksud orang yang khusyuk dalam ayat ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini mereka akan berjumpa dengan Rabb-Nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Maknanya ketika kita banyak-banyak mengingat kematian, tentu kita akan menambah kekhusyukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini coba kita perbaiki. Dan juga coba kita renungkan bagaimana salat kita hari ini. Sudahkah salat yang kita lakukan ini mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Maka ketika ada orang yang salat lalu dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka ini ada masalah dengan salatnya. Maka ini coba kita perbaiki. Begitu pula dengan Al-Quran yang kita bacakan. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Sudahkah kita mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran? Sudahkah kita mentadabburi apa yang terdapat di dalam Al-Quran? Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita mau melakukan perenungan-perenungan, ketika kita mau melakukan muhasabah-muhasabah terhadap amal kita, tentu ini akan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwasanya di sana ada sesuatu yang kurang yang harus kita perbaiki. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan terhadap harta-harta yang kita miliki. Di mana di akhir Ramadan kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Selain zakat fitrah juga di sana ada zakat-zakat yang wajib kita keluarkan. Jangan sampai harta yang kita simpan itu akan mengazab kita di hari akhir nanti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yuaddi zakatahu, lalu dia ketika sudah mencapai nisab, ketika dia sudah mencapai haul 1 tahun, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka apa yang terjadi? Muthila lahu sujaan aqra, kelak hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang sangat ganas. Lahu zabibatani, dan di sisi ular tersebut mengeluarkan buih yang banyak. Di bibir ular tersebut mengeluarkan buih yang banyak, saking banyaknya bisa yang dikandung di kepala ular tersebut. Lalu dia memakan dan menggigit tangan orang yang tidak mengeluarkan zakat, seraya dia berkata, ana maluka, aku adalah hartamu. Ana kanzuka, aku adalah apa yang kamu simpan dahulu.
Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-34 terhadap orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang mana dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah," dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. "Wala yunfiqunaha fi sabilillah," lalu tidak mau berinfak di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka apa kata Allah? "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berikanlah kabar gembira kepada dia dengan azab yang pedih. Kabar gembira dengan azab yang pedih ini menunjukkan apa? Allah menghinakan orang tersebut. Apa azab yang Allah berikan kepada orang tersebut? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas yang dia simpan itu, mungkin ada emas yang berbentuk gelang akar kelapa sekian mayam, ada kalung sekian mayam, cincin sekian mayam, dan lain sebagainya. Jadi harta yang disimpan itulah yang akan mengazabnya. Dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, apa kata Allah? "Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum." Digosok dan ditempel di 3 bagian anggota tubuh yang sensitif. Di mana itu? Yang pertama digosok di dahi mereka. Karena dia sudah tahu zakat itu wajib, lalu dia tidak mengeluarkannya. Kemudian di mana? Di lambung mereka. Karena secara tidak langsung mereka telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat, fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian di mana? Di punggung mereka. Lalu Allah katakan apa? "Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih mencintai itu daripada ketaatan kepadaku. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan ya tentang harta yang kita miliki. Dan juga jangan sampai kita memakan hak-hak orang lain secara zalim. Jangan sampai kita memakan ataupun mencari harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang namanya harta ini, yang halal saja itu dihisab, yang haram itu baru diazab. Ya, jadi yang halal itu dihisab. Kita semua diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lan tazalu qadama ibnu Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya 4 macam perkara. Salah satunya apa? An malihi, terhadap hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh hartanya. Wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia belanjakan hartanya, kemana dia habiskan hartanya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, kalau kita mau melakukan muhasabah terhadap diri kita, terhadap amal kita, terhadap muamalah kita dan lain sebagainya, maka kita termasuk orang-orang yang cerdas. Tapi ada satu lagi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Ketika dia telah mengetahui kekurangan-kekurangannya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal soleh untuk hari setelah kematian. Karena orang yang pintar dia tahu kehidupan dunia ini hanya sementara. Orang yang cerdas dia tahu kehidupan dunia ini hanya sebentar saja. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sangat sedikit yang melebihi daripada 70 tahun. Ada yang lebih tapi enggak banyak. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, orang yang pintar tentu akan memanfaatkan kehidupan dunianya untuk bekal di hari akhir, untuk bekal di hari yang kekal abadi. Maka Ramadan ini momen bagi kita untuk memperbanyak bekal kita untuk di hari akhir nanti. Terlebih di mana kita berada di 10 malam terakhir, yang mana Rasulullah SAW, seorang Nabi yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi ketika berjumpa dengan 10 malam terakhir, bagaimana yang Rasulullah SAW kerjakan? Karena Rasulullah SAW idza dakhala ashral awakhir min syahr Ramadan ahya al-lail. Jadi Rasulullah SAW apabila telah sampai 10 malam terakhir, Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Tidak hanya itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya ikut beribadah. Wajadda wa syadda mi'zar, dan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah.
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kesungguhan Rasulullah SAW tersebut melebihi daripada malam-malam yang sebelumnya. Berarti boleh kita garis bawahi bahwasanya kesungguhan Rasulullah beribadah di 10 malam terakhir itu melebihi daripada 20 malam yang pertama. Maka ini kesempatan bagi kita jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, karena di sana juga terdapat satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Barang siapa yang memperoleh kebaikan pada malam tersebut, seakan-akan dia telah beribadah 83 tahun lebih. Sehingga ketika di hari akhir nanti, tatkala di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan catatan amalnya, lalu Allah memperlihatkan, wahai fulan, lihat catatan amalmu. Pahala amalmu itu sampai 83 tahun, sampai 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun dan lain sebagainya. Lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin amalan saya sampai 83 tahun lebih, sedangkan umur saya enggak sampai 83 tahun. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba kita menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan Ramadan pada tahun akan datang. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melakukan hal itu, kita termasuk orang-orang yang cerdas. Kita banyak melakukan muhasabah terhadap amal kita, dan kita persiapkan untuk bekal di hari setelah kematian. Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ketika kita mau melakukan hal tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala selalu akan membimbing kita sehingga kita berada di jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau melakukan hal tersebut, insya-Allah kita termasuk orang-orang yang pintar, kita termasuk orang-orang yang cerdas, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang mau melakukan muhasabah terhadap dirinya setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal soleh untuk hari setelah kematian. Dia beramal soleh untuk hari yang kekal abadi, dan dia beramal soleh untuk hari yang tiada manfaat harta dan juga anak-anaknya, melainkan amal kebaikan yang pernah dia bina selama dia hidup di dunia. Mungkin ini